Bab 975. Kami datang untuk merebut, bersaing dengan keluarga Clark. Bagaimana mungkin? Untuk pertama kalinya, dia merasa ingin menyerah. Bagaimana bisa berhasil bersaing dengan mereka? Terlebih lagi, pihak lawan datang dengan merebut. Pada saat ini, Sekretaris Jolene datang dan mengatakan beberapa kalimat padanya. Wajah Jolene menjadi jelek. Dia berkata, "Sore ini, orang yang bertanggung jawab atas Logan Group akan datang. Kamu harus menerimanya. Sepertinya datang karena masalah proyek itu." Oke, Kirana menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kenapa kalau mereka adalah grup perusahaan Logan Clark? Kenapa kalau keluarga Clark kuat? Proyek ini dia dapatkan paling awal. Logan Group datang merebutnya. Tidak mungkin dibiarkan terjadi. Saat makan siang, Nathan menatap Kirana dengan seksama dan bertanya, "Kamu kenapa? Wajahmu jelek sekali." "Tidak apa-apa. Sakit kepala karena pekerjaan." Kirana tidak memberi tahu Nathan tentang Logan Group. Takut jika Nathan tahu ini tentang Logan Clark, dia akan menyebabkan masalah yang tidak diperlukan. Lebih baik tidak diberitahu. Lagi pula, ini bagai pipit berperang melawan elang. Sore harinya, beberapa mobil hitam datang. Orang-orang dari Logan Group sudah sampai. Kirana secara khusus pergi menerima mereka. Pemimpinnya adalah seorang wanita dan dua pria, diikuti oleh beberapa asisten yang agresif. "Kirana Andersen, ternyata itu kamu." Wanita yang memimpin tiba-tiba tertawa. "Kamu adalah..." Karena pihak lawan mengenakan kacamata hitam, Kirana tidak mengenalinya. Ketika wanita itu melepas kacamata hitamnya, Kirana bergidik dan matanya menunjukkan keterkejutan. Kamu. Apa masih ingat denganku? Aku pikir kamu sudah melupakanku." Wanita itu tersenyum menggoda. Kamu sekarang eksekutif di Logan Group." Kirana bertanya, "Ini berkat kalian. Setelah diusir dari Anhemia oleh kalian, keadaanku sekarang sangat baik. Saat ini menjabat sebagai wakil presiden Logan Group." Wanita itu tertawa. Nama wanita ini adalah Linda Kaloka. Dulunya adalah sahabat baik dan kakak angkatan Kirana. Dialah yang membawa Kirana ke tempat kerja, setara dengan setengah gurunya. Menjaga dia dalam segala aspek. Lalu kemudian Kirana baru menyadari, semua hanyalah ilusi. Bersikap baik padanya hanya untuk mendekati Nathan. Pada saat itu, Nathan telah mendirikan Antra Group dan kariernya meningkat pesat. Linda Kaloka juga pelan-pelan menunjukkan ambisinya. Sering menjebak Kirana, menyebabkan serangkaian kesan palsu yang membuat Nathan salah paham. Yang paling serius, demi memisahkan mereka berdua, Linda Kaloka mengatur orang lain menculik Kirana ke hotel. Hampir terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah Nathan mengetahuinya, dia diusir dari Anhemia. Jadi keduanya adalah musuh. Ketika sepasang musuh berhadapan, mata mereka mengobarkan kebencian. Kirana mencibir. "Jadi kita tidak perlu melanjutkannya lagi, bukan? Perusahaan kami tidak menyambut beberapa jenis orang." "Kirana, apa maksudmu? Aku hari ini datang mewakili Logan Group." "Oke, kamu berani menolak Logan Group?" Linda Kaloka berkata dengan marah. Pada akhirnya, Kirana tidak punya pilihan selain membawa beberapa orang ini masuk ke perusahaan. Di ruang konferensi, "Langsung katakan saja tujuan kalian." "Aku sangat sibuk." Kirana langsung ke intinya. Linda Kaloka tertawa dan berkata, "Kami kali ini datang untuk proyek teknologi itu. Aku dengar proyek ini telah diambil oleh perusahaan kamu." "Ya, benar. Aku sudah mengambil alih proyek itu. Kalian sudah tidak ada harapan. Tidak mungkin kalian merebutnya, bukan?" Sikap Kirana sangat keras. Linda Kaloka tertawa dan berkata, "Ya, kami di sini untuk merebut proyek itu." Dengan memandang rendah berkata, "Kirana Andersen, kamu pasti tahu tentang Logan Group. Kalau begitu atas nama Logan Group memerintahkanmu untuk menyerahkan proyek ini kepada kami." Bab 976. Bahkan tidak menghargai Jordan Group. Sombong, arogan, tidak ditutup-tutupi. Ini adalah kepercayaan diri Logan Group. Linda Kaloka dan yang lain tahu seperti apa keberadaan sosok di balik Logan Group. Jadi mereka semena-mena, selama bertahun-tahun belum pernah takut pada siapapun. Jika bukan karena Logan Group yang bergerak diam-diam, selalu bersembunyi di balik layar,
Diperkirakan namanya akan dikenal di seluruh selatan. Kirana terkejut dengan kata-kata Linda Kaloka. Langsung merebutnya. Langsung memerintahkan dirinya. Atas dasar apa? Awalnya, Kirana mengetahui itu adalah Logan Group. Jadi ada keinginan untuk menyerah. Tapi setelah bertemu Linda Kaloka, pikiran itu sirna. Mengapa harus menyerah? Maaf. Kamu bukan bosku. Kamu tidak berhak memerintahku. Terlebih lagi, perusahaan kami telah memenangkan proyek ini. Kamu tidak dapat merebutnya. Kirana mencibir. Siapa bilang kamu yang memenangkan proyek itu? Linda Kaloka berkata dengan dingin. Tentu saja dari pihak proyek. Kami telah bertemu. Juga sudah dinegosiasikan. Proyek ini milik Colossus Group. Anda datang terlambat. Silakan kembali. Kirana sudah menegosiasikan dengan baik dengan pihak proyek. Juga sudah membayar depositnya. Linda Kaloka tertawa. Proyek ini milik kalian. Apa kamu sudah menandatangani kontrak perjanjiannya? Ini. Kirana tercengang. Tapi aku sudah membayar depositnya. Jika pihak proyek membatalkan, mereka harus membayar ganti rugi likuidasi. Kirana mengangkat kepalanya dan menatap Linda Kaloka. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Pihak lain menyatakan kesediaan mereka membayar 3 kali lipat ganti rugi untuk membatalkan kontrak dengan Jordan Group. Tapi Presdir Kirana, Anda masih dapat terus berpartisipasi dalam tender. Awalnya tidak ada perusahaan yang dapat bersaing dengan Jordan Group, tetapi sekarang sudah ada. Kata pihak penanggung jawab proyek. Karena kategori proyek ini adalah teknologi, Logan Group tidak berhak terlalu banyak ikut campur. Bisa membuat pihak proyek membatalkan kontrak sudah merupakan batas kemampuan mereka. Jadi sekarang ini adalah tender yang adil antara Kirana dan Logan Group. Bagaimana? Apa masih berani mengatakan bahwa proyek itu milikmu? Linda Kaloka berkata dengan tangan bersedekap sambil memandang rendah padanya. Kamu, Kirana sangat marah. Mengetahui latar belakang Logan Group yang menembus langit. Dia tidak menyangka pihak proyek akan membatalkan kontrak. Juga harus membiarkan mereka berpartisipasi dalam tender. Tetapi semakin situasi berkembang, semakin Kirana tidak bisa melepaskannya. Hanya untuk memenangkan ego ini. Kamu juga sudah melihat kekuatan kami. Apa kamu yakin ingin bersaing dengan kami? Linda Kaloka tertawa. Nona Kirana, kami telah memeriksa informasi tentangmu. Jika kamu tidak mengandalkan Jordan Group, Colossus Group-mu di mata kami seperti semut yang tidak ada daya saing sama sekali. Yang lain mencibir. Linda Kaloka menyeringai dan tertawa. Terlebih lagi kami bahkan tidak menganggap Jordan Group. Dengarkan aku. Dengan patuh serahkan proyek ini pada kami. Ini bermanfaat untukmu. Jika bersaing dengan kami, sangat mungkin bisa kehilangan nyawamu. Ekspresi Kirana berubah. Kamu sedang mengancamku. Linda Kaloka menunjukkan ekspresi munafik. Bagaimana itu bisa mengancammu? Aku hanya melihat kamu sebagai sahabatku. Memberimu beberapa saran saja. Ini bermanfaat bagimu. Sahabat, aku tidak punya sahabat sepertimu. Jangan berlagak. Kirana berkata dengan marah. Haha. Kalau begitu kamu tunggu saja. Bukan hanya proyek ini akan menjadi milik kami. Bahkan perusahaanmu pada akhirnya juga akan menjadi milik kami. Linda Kaloka tertawa. Baru-baru ini, Logan Group memang berencana untuk menelan beberapa grup besar. Jordan Group dan Colossus Group termasuk di antaranya. Besar sekali mulutmu. Bab 977. Cepat atau lambat akan bertemu Logan Clark. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di ruangan. Terlihat Nathan datang ke ruang konferensi. Kamu, Nathan Clark. Begitu dia melihat Nathan, Linda Kaloka menggertakkan giginya. Memperlihatkan sisinya yang mengerikan. Setelah rencananya terbongkar saat itu, Nathan dengan kejam mengusirnya keluar kota. Kamu masih ingin membeli Colossus dan Jordanku. Itu mimpi orang bodoh. Nathan mencibir. Dia baru saja mendengar bahwa Logan Group akan datang. Begitu diperiksa, ternyata itu perusahaan milik ayah kandungnya, Logan Clark. Dia segera datang ke sini. Tak disangka, orang-orang ini bisa bertemu kembali. Sampah masyarakat tak tahu malu seperti Linda Kaloka ada di Logan Group. Terlihat di mana tingkat keberadaan Logan Group, Colossus dan Jordanmu. Hahaha. Linda Kaloka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak.
Tatapan pada Nathan seperti menatap orang idiot. Nathan, kamu sangat tidak tahu malu. Colossus Group milik Kirana. Apa hubungannya denganmu? Lalu apa hubungannya Jordan Group denganmu? Linda Kaloka mencibir. Aku beritahu kamu sejujurnya. Kami pasti mengakuisisi Jordan Group. Sekaligus mengakuisisi Colossus Group. Ucap seseorang di sebelahnya. Logan Group selalu berada di belakang layar. Sekarang tiba-tiba melompat keluar pasti ada hubungannya dengan Logan Clark. Dia akan mewarisi posisi kepala keluarga Clark Gandala. Ini membutuhkan pengakuan semua orang dalam klan Clark. Maka di tangannya harus ada prestasi yang bagus. Oleh karena itu, semua industrinya di Neslandia bermunculan. Dalam waktu singkat harus memperbesar hingga 10 kali lipat. Logan Group tempat Linda Kaloka bekerja menerima tugas menelan Jordan Group dan perusahaan lain. Oke, kalau begitu kita tunggu saja. Nathan tertawa. Logan Clark masih ingin menelan perusahaannya. Itu hanya mimpi orang bodoh. Siapa yang menelan siapa masih belum tentu. Oke, Kirana, apa kamu yakin tidak akan menyerah? Linda Kaloka bertanya. Tidak mungkin. Oke, kalau begitu kamu tunggu. Aku akan membuatmu kalah telak. Setelah mengakuisisi perusahaanmu, aku akan membuatmu menyerah di kakiku. Linda Kaloka dan yang lain meninggalkan beberapa kata kejam dan pergi dengan bangga. Kirana mengerutkan bibirnya, menatap Nathan dan berkata, kamu sudah tahu semua. Ya, sebenarnya kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Cepat atau lambat aku akan bertemu Logan Clark, kata Nathan. Kirana mengangguk, dipikir-pikir benar juga. Begitu cepat, dia sudah bertemu dengan perusahaan Logan Clark. Logan Group terlalu besar. Mengendalikan seluruh eletas di belakang layar. Aku tidak yakin bisa bersaing dengan mereka. Kirana menghela nafas. Bersikeras hanya karena emosi pada Linda Kaloka saja. Namun dalam persaingan nyata, kesenjangannya terlalu besar. Buat apa kamu takut? Ini tempat kita dan bukan tempat mereka berbuat seenaknya. Nathan tidak memandang Logan Group sedikit pun. Aku tidak takut. Hanya saja Logan Group terlalu kuat. Bahkan Jordan tidak memenuhi syarat untuk beradu kekuatan dengan mereka. Kirana tampak tak berdaya. Kesenjangan ini adalah jurang yang tidak dapat dilangkahi. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan hanya kerja keras dan percaya diri. Apa kamu tidak ingin memperjuangkan proyek teknologi itu? Nathan bertanya. Perjuangkan. Tentu harus diperjuangkan. Ketika dia berpikir untuk memenangkan proyek ini dan meningkatkan aset miliknya. Agar keluarga Andersen dan Pramana tidak bisa mengendalikan diri. Sekujur tubuh Kirana penuh energi. Jika kamu tidak mau, kamu bisa menggantinya ke proyek lain. Kamu dapat memberi tahu Jolene, kata Nathan. Kamu adalah Nyonya Bos. Mengganti proyek lain hanya dalam satu kata saja. Nathan, ini adalah proyek 100 triliun. Tidak banyak proyek yang berprospek seperti ini. Dan tidak mungkin hanya mengatakannya maka proyekku akan diganti. Bersambung.